pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Newsline siang ini. Nah, Gema pemirsa, hari ini kita mau lihat langsung karena ini adalah yang berkaitan dengan Kota Kendari yang jadi tuan rumah UCLG ASPAC Executive Bureau Meeting dan Asia Pacific Forum 2026. Nah, ini adalah kegiatan yang bertaraf internasional. Penasaran kan? Jadi dihadiri juga oleh puluhan delegasi dari berbagai negara dan menjadi momentum penting dalam memperkuat kerjasama antar kota di kawasan Asia Pasifik. Nah, langsung saja ya, Valen juga pemirsa, kita akan simak laporannya dari jurnalis Metro TV, ada Sabda langsung dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita akan sapa rekan Sabda, selamat siang. Sabda, apa harapan pemerintah Kota Kendari terhadap penyelenggaraan event internasional ini di sana? Ya, selamat siang Valen, Gema dan juga pemirsa. Benar sekali, Kota Kendari ini menjadi tuan rumah ajang internasional United Cities and Local Government Asia Pasifik atau UCLG ASPAC, dan kegiatan ini dihadiri perwakilan pemerintah daerah dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik untuk membahas kerjasama pembangunan berkelanjutan dan juga penguatan peran dari pemerintah lokal. Jadi berbagai isu strategis menjadi pembahasan dalam forum ini, dan event ini juga menjadi ajang pertemuan internasional. Tidak hanya itu, Gema dan juga Valen, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peringatan hari ulang tahun ke-195 Kota Kendari. Lalu apa harapan dari pemerintah Kota Kendari terhadap penyelenggaraan event internasional ini? Saya saat ini sudah bersama dengan Wali Kota Kendari, Ibu Dr. Siska Karina Kari Imran. Ya, halo Ibu, TMB Baumiu. Alhamdulillah baik, ya. Kendari Me Ambo. Oh, menyapanya dengan bahasa Kendari Me Ambo yang artinya Kendari itu bagus. Iya, baik. Ya, Ibu, luar biasa Kota Kendari ini bisa menjadi tuan rumah event UCLG ASPAC ini ya, Bu. Apa, Bu, sebenarnya tujuan digelarnya event ini dan berapa negara dan juga delegasi yang hadir dalam event internasional ini? Jadi yang pertama, kami sebagai pemerintah dan juga masyarakat Kota Kendari bahwa di tahun 2025 Kota Kendari itu ditunjuk menjadi tuan rumah pada saat untuk pelaksanaan meeting, Bureau Meeting yang tahunnya di Nagoyang, Korea. Dan alhamdulillah di tahun 2026 ini terlaksana. Dan tentu harapan kita besar sekali bahwa Kota Kendari ini kita ingin dikenal bukan hanya di dalam lingkup Indonesia, tapi kita mau Kota Kendari ini go internasional dengan harapan banyak tamu-tamu yang hadir dan juga potensi daerah kita di Kota Kendari ini berbagai macam potensial, berbagai macam sektor yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita promosikan, yang bisa kita kirim ke negara-negara lain. Ini mudah-mudahan bisa tahun ini bisa terrealisasi dan terbukti lagi kita sudah tadi menandatangani perjanjian kerjasama atau MOU agreement dengan pemerintah Kota Kendari dan juga pemerintah Kota Yiwu, Tiongkok. Oke, luar biasa. Ibu Wali, berbagai isu strategis ini ternyata menjadi pembahasan dalam forum internasional ini ya, Bu. Apa saja, Bu, isu strategis yang dibahas? Jadi tema utama ini adalah bagaimana menata pariwisata yang berkelanjutan dan peningkatan ekonomi. Tetapi juga kita inklusifkan dengan isu-isu daerah saat ini yang sudah mengglobal. Contoh di tahun 2030 semua negara yang tergabung dalam PBB harus mencapai tujuan utama dari SDGs 2030, dan besar sekali harapan kami di Kota Kendari bisa memampuni atau bisa menjadikan Indonesia ini bagian dari kemajuan SDGs itu. Jadi pembangunan yang benar-benar terus berkelanjutan dari semua sisi. Bu, ini kan eventnya dihadiri oleh berbagai negara di kawasan Asia Pasifik, seperti itu, Bu ya. Sejauh mana sih, Bu, event internasional ini memberikan dampak positif bagi Kota Kendari, perekonomiannya mungkin atau pariwisatanya? Tentu multiplier effect.
mulai dari para wisatanya, ekonominya, terutama pendapatan asli daerah tentu pasti naik. Jadi apalagi kita kota yang sedang berkembang, yang menuju kota yang layak huni, tentunya kita ingin ini Kendari benar-benar bisa bisa berdikari lah begitu. Apalagi di tengah efisiensi saat ini kita memang daerah itu dituntut untuk bagaimana bisa menghasilkan, bisa berinovasi dan terlebihnya bisa memberdayakan masyarakat sekitar kita. Ya, Bu, ini kan ternyata juga dirangkaikan dengan peringatan hari ulang tahun ke-195 Kota Kendari. Selamat ulang tahun untuk Kota Kendari. Terima kasih. Nah, Bu, apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan Kendari kepada dunia melalui event ini, Bu? Ya, jadi tahun ini agak berbeda pelaksanaan hari ulang tahun Kota Kendari karena tahun ini tuh kita mendapatkan anugerah bahwasanya tamu-tamu kenegaraan, terutama berbagai macam para wali kota, terutama dari luar negara Indonesia itu banyak yang hadir di sini. Kurang lebih hampir 14 negara yang hadir di Kota Kendari saat ini. Ini juga sekaligus besok mau barengan melaksanakan upacara di Balai Kota Kendari, seperti itu. Bu, tadi kan katanya ada MOU, ya seperti itu, Bu. Apa, Bu, output atau kesepakatan penting yang dihasilkan dari forum UCLG Aspak ini, Bu, selain tadi ada MOU yang baru saja dilakukan oleh pemerintah? Jadi terlebihnya harapan kita mau seluruh potensi daerah kita terutama karena kita tahu di Kota Kendari ini berbagai sektor, bukan hanya sektor jasa, tetapi kami juga ada sektor perikanan, pertanian dan lain-lain sebagainya, bahkan sumber daya alam juga kami punya. Nah, dengan melalui event ini, Big Event Internasional, semua potensi kita dan kita langsung ke negara-negara yang memang tertarik dengan Kota Kendari, seperti itu. Bu, tantangan terbesar dalam menyelenggarakan event berskala internasional ini kan digelar 3 hari ya, Bu, dari 7 sampai dengan 9 Mei 2026. Jadi tantangannya itu kita jalanin aja, tetapi saya menganggap saya bukan menjadi tantangan. Ini adalah menjadi kebanggaan bahwasanya kami ini melaksanakan ini benar-benar semua all the group, semuanya itu semua orang Kendari. Jadi semua orang Kendari, semua orang Kendari mulai dari pelaksanaannya, panitianya, dan juga kita meminimalis semua pengeluaran penganggaran seperti itu. Bu, boleh diceritain nggak sih, Bu, kesan dari para delegasi internasional ini terhadap Kendari selama mengikuti kegiatan ini? Mungkin tadi ada sempat ngobrol seperti itu. Kesannya apa sih, Bu? Kesannya speechless lah, speechless, kamu nggak bisa berbicara karena senang sekali rasanya, terutama banyak antusias orang-orang yang datang membersamai kita di sini, melihat inilah Kota Kendari, dan terutama mereka senang terhadap hospitality service yang teman-teman berikan kepada para tamu, terutama dari luar negeri dan juga dalam negeri. Bu, mungkin boleh disampaikan target pemerintah ini setelah UCLG Aspak ini selesai digelar, target utamanya apa, Bu? Target utamanya bagaimana PAD kita, pemberdayaan masyarakat, penghasilan asli daerah itu benar-benar melonjak, dan juga potensi daerah yang lagi-lagi saya ulangin terus, ini benar-benar ditahu dan Kota Kendari ini udah mendunia. Itu target utamanya. Luar biasa. Oke. Ya. Satu lagi, Bu, harapan pemerintah kota terhadap penyelenggaraan event internasional ini. Harapan seperti yang tadi saya bilang, itu sudah merangkum semuanya. Seperti itu ya, Mbak. Sukses ya. Ibu, terima kasih. Metro TV. Wali Kota Kendari, Ibu Dr. Siska Karina. Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama dengan Metro TV. Terima kasih Ingomiu. Sama-sama. Sama-sama Kendari Meambo. Selamat ulang tahun juga untuk Kota Kendari yang ke-195. Sukses untuk event internasional ini, luar biasa sekali. Makasih Metro TV. Kendari ini akhirnya bisa menggelar event internasional yang diikuti oleh puluhan delegasi dari berbagai negara di kawasan
Asia Pasifik, dan memang ya pemirsa melalui forum LG Aspak ini diharapkan memang terbangun sinergi yang kuat ini antara pemerintah daerah di kawasan Asia Pasifik guna menciptakan pembangunan yang inklusif, kemudian berkelanjutan dan juga berdaya saing global. Demikian dari Kendari, Sulawesi Tenggara, saya kembalikan ke rekan di studio Gemma dan juga Valen. Baik, Sabda Role, kemudian apa harapan dari masyarakat yang mungkin hadir di sana juga dalam event kali ini, Sabda? Ya, kalau ditanya harapannya tentu saja tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Wali Kota Kendari bahwa harapannya adalah tentu saja pendapatan asli daerah ini meningkat seperti itu, Gemma dan juga Valen. Kemudian juga sektor pariwisata ini tentu saja merupakan salah satu sektor yang paling berdampak dengan adanya event internasional ini, di mana memang beberapa tempat-tempat wisata ini ramai dikunjungi bukan hanya dari wisatawan domestik saja, namun juga tamu dari berbagai negara. Kalau saya lihat di sini ada dari India, kemudian Malaysia, Singapura, Jepang, Thailand, dan tentu saja ini mereka datang ke sini tidak hanya mencoba wisata kuliner Kendari, namun juga pastinya ada wisata pantai, kemudian wisata sejarah dan juga wisata-wisata lainnya. Ini memang yang salah satu yang memiliki dampak besar dari adanya event internasional ini. Kemudian juga tadi kami memantau di depan ballroom lokasi acara ini juga ada berbagai tenan-tenan atau booth UMKM yang ada di Kendari, dan kami juga melihat tenan-tenan ini sangat ramai oleh pembeli ataupun juga tamu-tamu yang ingin melihat bagaimana produksi-produksi UMKM yang ada di Kota Kendari. Tentu saja dengan adanya booth-booth ini juga menjadi salah satu promosi bagi Kota Kendari di mata para tamu-tamu dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik ini. Valen dan juga Gemma. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Sabda Role, langsung dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.